Dibedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Tuh, hadisnya sahih ya teman-teman. Derajat hadis Nabi Muhammad SAW, dadanya itu dibelah, derajatnya sahih. Artinya ceritanya benar teman-teman. Dibuka atap rumahku wa ana bi Makkah, ketika saya sedang berada di kota Makkah. Oke. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun teman-teman. Faraja sadri, dia membelah dadaku. Summa ghasalahu bima'i Zamzam. Lalu mencucinya dengan air Zam-Zam teman-teman. Summa ja'a bi tistin min zahab. Kemudian dia datang membawa mangkok yang terbuat Mangkok emas terbuat dari emas. dari emas, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam hatiku, ke dalam dadaku, kemudian dirapatkan kembali. Tuh, seperti itu bunyi hadisnya ya. Jadi ini karena ada beberapa ustadz yang menyatakan tentang hadis ini, siapapun orangnya yang mengajarkan hadis ini, maka orang tersebut tolol, kata Bahar Smith. Coba kita simak. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi. Ada orang katanya teman-teman, padahal ini bukan orang biasa yang menyatakan. Isi air dari surga. Air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad. Dibelah. Diambil hatinya. Diambil hatinya. Dibersihkan dari kotoran-kotoran. Dibersihkan dari kotoran-kotoran katanya teman-teman. Saya tanya, jawab semua yang keras. Oke. Nah, atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Ya, Kurang keras, pernah atau tidak? Harus begitu teman-teman. Pernah atau tidak? Harus melotot matanya teman-teman. Kalau ada ustadz atau kiai atau Tuh, diulang lagi. habib atau dai atau penceramah atau guru, siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama. Oke. Jelas sudah? Ya, siapapun yang mengatakan seperti itu, mengatakan Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya lalu dibersihkan, maka apa katanya? Itu ulama. Capek-capek Ustadz Abdul Somad mopong-mopong para habaib, dibela-bela habaib sampai menyebut saudara muslimnya yang lain dengan sebutan Yahudi, dengan sebutan komunis. Orang siapa yang tidak percaya kepada habaib, maka mereka itu adalah komunis, orang tak bertuhan. Sudah mengkafirkan banyak orang teman-teman. Orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Ya, spesifik di situ kepada habaib, bukan kepada zuriat Nabi. Seandainya kalimatnya kepada zuriat Nabi, berarti kita tidak percaya kepada Fatimah. Fatimah anak Nabi, kita tidak percaya. Hasan Hussein, cucu Nabi, kita tidak percaya. Ini yang jelas-jelas nih. Tapi kalau zuriat Habib yang dimana terputus 500 tahun, jadi wajar ada orang mempertanyakan kesahihannya. Bukan tidak percaya sekonyong-konyong itu, hanya meminta bukti. Dengan cara bukti apa? Yaitu tes DNA. Dan tes DNA ini dianjurkan oleh Habib Rizik Syihab. Terus yang kedua, tes dengan kitab. 500 tahun loh gak ada kitabnya. Jadi ada dua metode ini untuk membuktikan validasi kalian. Karena kalian itu punya banyak peninggalan. Bajunya ada, sendalnya ada, sampai dibikin logo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus yang ketiga, darah ada. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar lagi. Rambut ada. Inilah momen ketika Ustadz Syamsuddin Nur Maka menangis ketika mencium rambut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Keringat Nabi ada teman-teman. Ada sampai sekarang. Monggo itu semua dites, diuji coba dengan DNA kalian, tes biologi. Jangan menghindar seperti ini. Sok-sokan bicara terus di dalam tubuh kami ini mengalir darah kenabian. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Di dalam tubuh kami, dalam tubuh kami, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian. Ketika mau dites DNA-nya nggak mau. Dan sekarang teman-teman, dia menggoblok-goblokkan, mentolol-tololkan orang yang sudah bopong-bopong dia dan memuji-muji dia. Salah satunya adalah Ibnu Sumay. Cucu cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bahar bin Sumay. Serta apa? Membela nasabnya. Goblok katanya. Apa ini? Mau sampai kapan model-model ceramah seperti ini
kan orang. Ini tindakan sontoloyo namanya. Yang dimana kalau kita berpikir cerdas dan waras, tidak akan membenarkan model-model penceramah seperti ini. Kalimat sontoloyo saya tidak akan keluar kalau tidak melihat tindakan-tindakan orang yang melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya, nggak akan. Jadi Anas bin Malik, Imam Bukhari, itu semuanya goblok karena meriwayatkan hadis tersebut. Gak sedikit teman-teman orang yang seperti ini teman-teman. Yang menyelisihi perintah Nabi itu tidak sedikit, banyak. Tapi mereka merasa paling bersanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya geleng-geleng saya ya. Geleng-geleng cuma melihatnya. Silahkan dipikir. Kira-kira yang goblok, yang tolol itu siapa di sini? Dan satu hal sebagai penutup. Kenapa Bahar Smith ini mengatakan kalau dada Nabi itu dibersihkan artinya sebelumnya kotor? Padahal cuma dibersihkan bukan dari kotoran teman-teman. Nabi Muhammad SAW itu dadanya bukan dibersihkan dari kotoran, sifat-sifat kotor. No, dibersihkan dari sifat-sifat kecewa, dibersihkan dari sifat-sifat hawa nafsu duniawi. Karena masih kecil. Dikala itu umur Nabi Muhammad SAW masih di bawah 10 tahun. 4 tahun atau 6 tahun begitu. Jadi di hadis tersebut masih anak-anak yang dimana hatinya tidak kotor. Hati anak-anak tidak ada yang kotor, Pak Bahar. Disucikan itu bukan berarti dibersihkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hidupnya tidak selalu suci. Ya, untuk sholat dia harus berwudu. Karena ketika tidur dia lepas wudunya, harus berwudu lagi. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak suci. Dan sebagaimana dengan hati yang dibedah itu bukan dibersihkan dari sifat angkara murka, sifat ini, sifat no, bukan sifat buruk, tapi dibersihkan dari sifat-sifat kecewa nanti. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad masih anak-anak, yang dimana anak-anak itu hatinya masih polos, bersih. Beda dengan orang yang sudah dewasa. Ya, silahkan saja dipikir gitu ya. Ya kalau kalian taklid kepada Pak Bahar Smith, bacaan bersanadnya pun kalian percaya, meskipun semuanya banyak yang tidak tepat bacaannya.